Teman-teman pernah kepikiran nggak bahwa suatu saat nanti, tanaman yang saat ini menjadi musuh masyarakat ternyata menyimpan segudang manfaat yang berguna bagi kehidupan manusia? Di video kali ini, saya akan share saham-saham marijuana atau kanabis yang bisa teman-teman mulai invest dari sekarang saat legalisasi masih menjadi perdebatan di US maupun di dunia. Jadi singkat cerita, industri ini oleh para analis diprediksi bisa mencapai 37 billion dolar di tahun 2024. Teman-teman bisa lihat pada grafik estimasi penjualan retail berikut di mana pertumbuhannya selalu mengalami peningkatan mulai dari tahun 2019. Sejauh ini kegunaan utama adalah untuk industri medis dan rekreasional. Teman-teman pasti pernah dengar kasus orang yang ditahan karena menggunakan daun ini untuk pengobatan istrinya. Walaupun akhirnya masuk ke ranah kriminal, tapi bukan hanya kasus ini saja di mana daun ini bisa menjadi obat yang sangat mujarab. Sebagai investor jangka panjang, kita bisa melihat sebuah potensi di sini. Tidak usah di negara kita, di Amerika saja yang merupakan negara bebas, legalisasi masih menjadi masalah untuk industri ini. Sejauh ini baru beberapa states yang melegalkan seperti Oregon, Washington, California, Nevada, Arizona, South Dakota, dan lain-lain. Waktu terbaik untuk mulai invest adalah saat industrinya masih diselimuti ketidakpastian yang menyebabkan harga sahamnya juga ikut-ikutan tidak pasti. Karena begitu legal dan lebih banyak konsumen yang mulai masuk, maka saat itu saham akan meledak seperti yang sudah pernah terjadi di awal 2017 yang lalu. Saya mulai dari saham yang paling besar di industri ini, Canopy Growth, ticker CGC. Ini adalah yang paling besar jika dibandingkan dengan saham-saham lain di video. Perusahaan asal Kanada ini mulai berdiri di tahun 2013. Produk yang mereka jual diantaranya ada makanan ringan, minuman, vape, suplemen, hingga hemp atau bahan baku yang digunakan untuk pembuatan skincare, tekstil hingga bahan bakar. Harga saham berada di kisaran 24 dolar saat ini. Secara teknikal, saham ini masih berada di area konsolidasi dan setelah terpilihnya Biden, CGC juga ikut terkerek naik. Saham pilihan berikutnya adalah Aurora Cannabis, ticker ACB. Perusahaan asal Kanada ini dibentuk tahun 2013. Aurora Cannabis ini lebih berfokus pada produk-produk wellness dan medical. Teman-teman bisa mendapatkan beberapa informasi dari website Investor Relations-nya. Per kuartal 4 2020, ACB memproduksi lebih dari 44.000 kilo dengan pertumbuhan net revenue rata-rata 3 tahun sebesar 144% dan gross margin sebesar 50%. Ini sangat bagus sebagai perusahaan yang belum memiliki pasar yang luas. Saat ini harga sahamnya berada di kisaran 7 dolar. Saya sendiri memiliki ACB di portfolio eToro dan sudah saya hold sejak 9 bulan terakhir. Ini adalah saham paling volatile dalam portfolio karena sempat naik banyak di bulan Mei kemarin, lalu drop lagi hingga di November ini mulai naik lagi. Pergerakannya malah lebih volatile daripada Bitcoin. Coba teman-teman lihat pergerakannya pada bulan Mei lalu yang bisa naik 200% hanya dalam sebulan. Kemudian turun lagi dan di November bahkan sempat naik 250%. Bagi saya ini adalah investasi jangka panjang, jadi saya tidak terlalu peduli untuk cut loss atau take profit terlalu cepat, saya biarkan saja. Justru jika ada uang nganggur akan saya tambah lagi di harga bawah, mumpung masih murah. Pilihan lain untuk invest di industri ini adalah Cronos Group, ticker CRON. Ini adalah perusahaan yang sekitar 45% sahamnya baru saja dibeli oleh Altria, produsen rokok nomor 1 di dunia. Philip Morris, pemilik HM Sampurna, juga asalnya merupakan bagian dari Altria sebelum melakukan spin-off di 2008 dan berdiri sendiri-sendiri. Altria tampaknya juga melihat potensi dari industri marijuana yang bisa diminati konsumen di masa depan. Maka mereka berani untuk berinvestasi di industri ini dengan membeli setengah kepemilikan di Cronos Group. Saat ini, Crown berada di kisaran 7 dolar dan secara teknikal sama dengan CGC dan ACB, di mana ketiga saham ini sama-sama mendapatkan sentimen positif dari terpilihnya Joe Biden. Saham berikutnya sangat menarik menurut saya, Innovative Industrial Properties, ticker IIPR. Jika ketiga saham sebelumnya berasal dari Kanada, IIPR ini berasal dari California. Mereka baru saja dibentuk di 2016 dan merupakan perusahaan REIT pertama di industri medical cannabis yang listing di New York Stock Exchange. Jadi singkatnya mereka adalah penyedia lahan dan properti untuk berbagai macam kebutuhan di industri ini. Ini adalah salah satu saham REIT favorit saya selain Realty Income. REIT dibeli investor karena dividennya yang besar dan stabil. Saat ini IIPR memiliki dividen yield 3%. Teman-teman bisa lihat histori pembagian dividennya di grafik ini.
Selain dividennya terus mengalami kenaikan, tidak peduli pandemi tetap naik, growth dividennya juga luar biasa. Jika teman-teman hitung dividen di Juni 2017 sebesar 0,15 dan terakhir di September 2020 sebesar 1,17, maka dividennya sudah naik 680% sendiri dalam waktu 3 tahun saja. Buat yang tidak mengerti apa yang saya katakan, silahkan pelajari video saya yang membahas investasi dividen. Harga sahamnya juga sangat bagus pergerakannya. Saat ini di kisaran 152 dolar dan sedang dalam tren bullish di all time high-nya. IIPR adalah salah satu saham yang cocok bagi teman-teman dengan style dividen growth jangka panjang karena pembagian dividen yang stabil dan pertumbuhan dividennya yang sangat cepat. Untuk sekedar perbandingan besarnya revenue dari keempat saham ini, berikut adalah perbandingannya. Canopy Growth menjadi yang paling besar mencetak revenue, disusul oleh Aurora Cannabis, Innovative Industrial Properties, dan Kronos Group. Untuk tren pertumbuhannya, CGC dan IIPR yang paling bagus dengan kenaikan yang stabil. Itu tadi 4 saham yang bisa teman-teman masukkan watchlist jika teman-teman percaya suatu saat nanti industri marijuana dan teman-temannya bakal menjadi tren baru di dunia, baik itu untuk kebutuhan rekreasional maupun medical. Jangan lupa untuk pelan-pelan saja membeli saham-saham ini karena pergerakan sahamnya juga masih berpotensi mengalami penurunan apalagi setelah efek Biden berakhir. Average down saja pelan-pelan.